Halo, perkenalkan nama saya Niko Maulita Diamani Cahya Dewi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sadila Mulia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Ramadhani. Perkenalkan nama aku Aulia Surya Putri Febriana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tia Christine Lauren. Halo semuanya, perkenalkan aku Adivina Gani Aziza. Perkenalkan nama saya Yumna Rama Fauzia. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Gani Hijrianti. Perkenalkan nama saya Fadil Abdillah. Selamat menyaksikan. Di sini saya menjelaskan mengenai materi sistem saraf pada manusia, yaitu saraf pusat dan cerebellum. Menjelaskan materi tentang sistem saraf pada manusia. Sistem saraf pada manusia itu terdiri menjadi dua, yaitu central nervous system dan peripheral nervous system. Yang pertama ada central nervous system atau sistem saraf pusat yang terletak di pusat tubuh manusia, yang terdiri dari bagian otak memanjang sampai sumsum tulang belakang. Fungsi dari sistem saraf pusat ini untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan aktivitas seluruh tubuh kita. Dan yang kedua itu ada peripheral nervous system. Slide selanjutnya, sistem saraf yang kedua yaitu sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Sistem saraf tepi ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf otonom dan sistem saraf somatis. Sistem saraf otonom ini bekerja secara refleks atau tidak sadar yang mengendalikan kinerja jantung, kinerja peredaran darah, pernafasan, pencernaan, dan kinerja organ dalam. Sistem saraf otonom ini dibagi menjadi dua, yaitu parasimpatik dan simpatik. Parasimpatik ini berfungsi untuk menetralkan kinerja organ, dan simpatik itu berfungsi untuk menaikkan kinerja organ. Dan lanjut ke sistem saraf tepi yang kedua, yaitu sistem saraf somatis. Sistem saraf somatis ini bekerja secara sadar atau disengaja, yang terdiri dari saraf kranial dan saraf tulang belakang. Dan sistem saraf somatis ini juga berfungsi untuk mengatur sistem saraf sensorik dan motorik pada manusia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang saraf tepi, saraf spinalis, dan kranialis. Sistem saraf tepi, bagian saraf kranial. Saraf kranial adalah bagian dari sistem saraf tepi yang menghubungkan otak dengan berbagai bagian tubuh lainnya, terutama bagian kepala dan juga leher. Cranial nervous system juga merupakan nervous yang saling berpasangan antara sinistra part dan juga dextra part. Yang selanjutnya adalah sistem saraf tepi bagian saraf spinalis. Nervus spinalis merupakan kumpulan nervus yang terletak di sepanjang spinal cord yang terletak di 5 bagian. Yang pertama ada cervical, lumbar, torakal, sakral, dan juga cochlea. Pertama dari saraf spinalis yaitu meliputi membawa sinyal sensorik dari tubuh ke otak dan juga membawa sinyal motorik dari otak ke tubuh. Sebelumnya saya di sini menjelaskan tentang materi otak besar atau bagian otak, yaitu cerebellum. Bagian otak besar yaitu massa 83% dari bagian otak. Selanjutnya, cerebellum bertanggung jawab dalam aspek-aspek kesadaran seperti kepribadian, memori, dan kesadaran. Otak memiliki besar 2% dari seluruh tubuh manusia. Otak membutuhkan 25% oksigen dari keseluruhan oksigen manusia. Otak membutuhkan darah 20% dari sistem peredaran darah manusia. Otak besar merupakan pusat sistem manusia, yaitu khususnya sistem syaraf pusat. Selanjutnya ada cerebral cortex, yaitu memiliki ketebalan 2-4 mm, yaitu terbagi menjadi dua, gyrus dan sulcus. Gyrus adalah bagian yang menonjol, sedangkan sulcus adalah bagian yang menonjol ke dalam. Selanjutnya adalah area cerebral cortex. Yang pertama adalah area sensorik yang berhubungan dengan persepsi informasi sensorik. Yang kedua adalah area motorik yang berfungsi untuk mengontrol gerakan dengan sukarela. Dan yang terakhir adalah area asosiasi yang mengintegrasikan fungsi-fungsi dengan konteks. Saya Niko Maulita Diamani Cahya Dewi akan menjelaskan tentang cerebellum.
Cerebellum ini merupakan otak kecil dari manusia. Cerebellum letaknya itu di belakang kepala, di atas pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Fungsi dari cerebellum ini untuk mengatur postur tubuh, menjaga keseimbangan, sebagai motor learning atau motorik, dan sebagai fungsi kognitif. Ini saya akan menjelaskan materi tentang diencephalon dan lobus occipital. Saya Aulia Surya Putri Febriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang diencephalon. Diencephalon berada di atas midbrain di antara brainstem dan cerebrum. Diencephalon meliputi ventrikel ketiga, thalamus dan hipotalamus. Thalamus merupakan struktur paling atas brainstem, berfungsi sebagai penerima semua sensor kecuali penciuman. Hipotalamus berperan mengontrol mekanisme kerja visceral. Selanjutnya, diencephalon bekerja sama dengan otak besar dan otak kecil untuk mengkoordinasikan fungsi motorik. Selanjutnya berperan dalam kesadaran, selanjutnya mengendalikan dan mengintegrasikan sistem saraf otonom. 4. Mengatur makan dan haus. 5. Mengendalikan suhu tubuh dan ritme Pada sirkadian. video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi brainstem. Saya Tia Christina Loren akan menjelaskan mengenai brainstem. Brainstem merupakan bagian otak yang menghubungkan spinal cord dengan cerebrum melalui diencephalon. Brainstem memiliki 3 bagian. Yang pertama, midbrain atau otak tengah, yang kedua pons, dan yang ketiga medulla oblongata. Bagian brainstem yang pertama yaitu midbrain yang terletak di atas pons dan di bawah diencephalon. Midbrain berfungsi untuk mengatur fungsi motorik, yaitu gerakan mata dan kepala akibat rangsangan vestibular, dan fungsi sensorik, yaitu refleks postural dan refleks visual. Bagian yang kedua adalah pons. Pons terletak di antara midbrain dan medulla oblongata. Fungsi dari pons adalah sebagai penghantar informasi dari cerebellum ke cerebrum. Bagian yang ketiga yaitu medulla oblongata. Medulla oblongata merupakan bagian paling bawah di brainstem. Fungsi dari medulla oblongata adalah mengantar informasi descending menuju sistem perototan. Di sini aku akan menjelaskan materi mengenai lobus frontal. Bagian otak yaitu lobus frontal. Nah, lobus frontal itu terletak pada bagian depan dari sulcus centralis atau fissure of Rolando yang merupakan lobus terbesar yang dimiliki oleh cerebrum. Nah, bagian otak ini memiliki peran dalam mengatur perencanaan dan motorik. Area penting yang ada di lobus frontalis ini adalah yang pertama broca, primary motor cortex, kemudian supplementary motor cortex. Nah, bagian penting yang pertama adalah broca. Nah, pada bagian broca ini memiliki peran dalam mengatur area motorik, yaitu mulut, lidah, rahang, dan laring. Apabila ditemukan masalah pada area broca ini, nantinya dapat menyebabkan afasia motorik. Bagian selanjutnya yaitu adalah primary motor cortex, yang dimana primary motor cortex ini terletak di depan fissure of Rolando. Nah, primary motor cortex ini memiliki fungsi dalam mekanisme motorik seluruh tubuh dan juga bicara. Yang nantinya apabila terdapat masalah pada primary motor cortex ini dapat menyebabkan gangguan motor speech disorder. Baiklah, kemudian pada bagian terakhir yaitu supplementary motor cortex, di mana bagian tersebut mengatur perencanaan dan pemrograman bicara. Apabila terdapat masalah pada bagian otaknya tersebut, itu dapat menyebabkan afasia, di mana otak akan kesulitan untuk mengirimkan tujuan kepada alat-alat untuk bicara seperti mulut dan lidah, jadi tidak bisa digunakan secara leluasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang lobus parietal. Lobus parietal. Lobus parietal merupakan pusat kemampuan somatetik atau rasa sakit, temperatur, tekanan, dan sentuhan. Lobus parietal terletak di belakang lobus frontalis. Pada lobus parietal yang berperan dalam fungsi sensoris adalah postcentral gyrus. Postcentral gyrus terletak pada fissura of Rolando. Pada lobus parietal terdapat bagian supramarginal gyrus.
dan bagian inferior lobus parietal. Pada permasalahan area ini adalah afasia konduksi. Pada lobus parietal terdapat bagian angular gyrus. Angular gyrus terletak di belakang supramarginal gyrus. Permasalahan pada area ini adalah mengakibatkan kesulitan membaca, menulis, menamai, dan pada beberapa kasus menyebabkan afasia transvertikal sensoris. Di sini saya akan menjelaskan tentang lobus temporal. Lobus temporal. Lobus temporal adalah bagian otak yang berperan penting dalam berbagai fungsi seperti proses suara dan bahasa, mengakses memori, dan mengolah emosi serta menanggapi dunia sekitar. Lobus temporal tersusun dalam 3 gyrus. Yang pertama superior temporal gyrus, yang kedua middle temporal gyrus, yang ketiga inferior temporal gyrus. Superior temporal gyrus dibagi menjadi 2, yaitu seperti primary auditory cortex dan association auditory cortex. Selanjutnya ada temporal lobus pada bagian primary auditory cortex yang terletak di superior temporal gyrus yang berperan untuk menerima impuls auditori. Terdapat pada kedua sisi hemisfer berfungsi menerima stimulus suara. Selanjutnya ada temporal lobus pada bagian association auditory pathway terletak di belakang primary auditory cortex, berperan dalam mengasosiasikan suara menuju area leptin. Pada hemisfer kiri berperan untuk mengasosiasikan suara hingga menjadi kata sampai dengan kalimat. Pada hemisfer kanan berperan untuk mengasosiasikan bunyi lingkungan. Selanjutnya ada temporal lobus pada bagian learning area, terletak di belakang Hals gyrus, hanya terdapat pada hemisfer dominan. Dominan kiri hanya terdapat sekitar 5% populasi manusia. Kerusakan pada area ini menyebabkan afasia learning. Saya Aulia Surya Putri Febriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang lobus occipital. Lobus occipital merupakan lobus otak yang paling kecil. Lobus ini berperan dalam penglihatan manusia. Permasalahan pada lobus ini akan mengakibatkan permasalahan pada penglihatan. Di sini saya bertugas sebagai kameramen dan editor. Ya. Terima kasih.